Kalau kita ngomongin sejarah, pasti banyak banget kan kisah raja-raja penakluk yang hebat. Tapi ada satu cerita yang, wah beda banget. Bukan cuma soal seberapa luas kerajaannya, tapi soal keadilan dan imannya yang luar biasa. Yuk kita bareng-bareng gali lebih dalam kisah Zulkarnain, sang pemilik dua tanduk. Nah, ini dia pertanyaan yang bikin banyak ahli penasaran selama ratusan tahun. Al-Quran tuh cerita soal seorang penguasa yang diberi kekuatan yang benar-benar luar biasa, bisa menjelajahi bumi dari ujung ke ujung. Siapa sih sosok misterius tapi super kuat ini? Nah, inilah yang mau kita kupas tuntas. Namanya aja udah unik banget ya, Zulkarnain. Itu artinya pemilik dua tanduk. Jangan bayangin dia punya tanduk beneran ya. Bukan itu. Ini tuh sebuah simbol, kiasan yang keren banget buat menggambarin betapa luasnya kekuasaannya. Membentang dari barat, tempat matahari terbenam, sampai ke timur, tempat matahari terbit. Seolah-olah dia menguasai kedua tanduk atau ujung dunia. Oke, jadi siapa sih sebenarnya sosok yang agung ini? Yuk kita langsung lihat aja apa yang diceritakan Al-Quran, khususnya di surah Al-Kahfi tentang sosok hebat ini. Poin yang paling penting buat kita pahami adalah Zulkarnain itu bukan sekedar raja penakluk biasa. Dia digambarkan sebagai sosok yang soleh, adil, dan super bijaksana. Jadi, semua yang dia lakuin, semua keputusannya, itu landasannya adalah iman kepada Tuhan. Nah, inilah yang bikin dia beda banget dari raja-raja lain dalam sejarah. Kisah Zulkarnain itu identik banget sama 3 perjalanannya yang super epik. Dan ini bukan sekedar jalan-jalan atau naklukin wilayah loh. Setiap perjalanannya itu punya misi, menegakkan keadilan dan menyebar kebaikan. Keren kan? Yuk, kita ikuti jejaknya. Oke, perjalanan pertama. Dia pergi ke ujung paling barat. Saking jauhnya, tempat itu digambarkan seolah-olah matahari terbenam di dalam lautan lumpur yang hitam. Wow. Nah, di sana Tuhan memberinya pilihan, mau menghukum penduduknya atau mau berbuat baik. Dan apa yang dia pilih? Ini yang nunjukin karakter aslinya. Dia menghukum yang zalim, tapi melindungi mereka yang beriman dan berbuat baik. Jelas, misinya adalah keadilan, bukan penindasan. Setelah dari barat, perjalanan keduanya membawanya ke arah sebaliknya. Jauh ke timur, ke negeri tempat matahari terbit. Di sana, dia nemuin kaum yang hidupnya, sangat sederhana. Mereka bahkan nggak punya tempat berlindung dari panasnya matahari. Ini nunjukin ke kita seberapa jauh jangkauan kekuasaannya, bisa ketemu peradaban yang sangat berbeda-beda. Nah, perjalanan ketiga inilah yang jadi puncak dari ceritanya. Dia sampai di sebuah tempat yang diapit 2 gunung raksasa. Di sana dia bertemu satu kaum yang unik banget. Saking terasingnya, bahasanya aja hampir nggak bisa dimengerti. Dan ternyata mereka punya satu masalah yang sangat-sangat besar. Masalah yang nggak bisa mereka selesaikan sendiri. Dan masalah besar itulah yang kemudian melahirkan salah satu proyek rekayasa paling legendaris dalam sejarah, pembangunan sebuah tembok raksasa buat melindungi kaum yang lemah. Jadi kaum tadi itu ngadu ke Zulkarnain. Mereka cerita kalau hidup mereka terus-menerus diganggu, dirusak sama sekelompok kaum perusak yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Bisa kebayangkan, mereka udah putus asa banget dan butuh pertolongan. Kaum Timirit itu sampai nawarin bayaran loh, nawarin harta mereka sebagai imbalan. Tapi coba tebak, Zulkarnain menolaknya. Dia bilang, karunia dari Tuhanku itu jauh lebih baik dari imbalan kalian. Dia cuma minta satu hal, bantu aku dengan kekuatan kalian, dengan tenaga kalian. Ini benar-benar nunjukin kalau niatnya murni menolong, bukan cari untung. Dan disinilah kita lihat kecerdasan Zulkarnain sebagai seorang insinyur. Prosesnya jenius banget. Pertama, dia suruh kumpulin potongan-potongan besi, ditumpuk sampai rata dengan puncak kedua gunung. Terus, tumpukan besi itu dibakar, dipanasin sampai merah membara. Dan langkah terakhir, tembaga yang udah dilelehin dituangkan ke seluruh tumpukan besi panas itu. Hasilnya, struktur logam yang menyatu dan super kuat. Dan hasilnya, sebuah tembok pertahanan yang sempurna. Permukaannya licin banget, jadi nggak bisa dipanjat. Strukturnya juga kokoh luar biasa, nggak bisa dihancurin atau dilubangi. Akhirnya, kaum yang tadinya tertindas itu bisa hidup aman dari teror Ya'juj dan Ma'juj. Semua berkat kepemimpinan dan keahlian Zulkarnain. Ceritanya keren banget kan? Tapi ini justru bikin kita bertanya-tanya. Kalau Zulkarnain ini beneran ada, siapa sih dia dalam catatan sejarah dunia? Nah, para sejarawan punya beberapa teori yang menarik banget nih. Oke, ada 3 kandidat utama yang sering banget dibahas. Pertama, Alexander Agung.
Ini teori yang populer banget karena dia kan penakluk legendaris, dan di beberapa koin kuno dia digambarkan punya 2 tanduk. Mirip kan sama nama Zulkarnain? Tapi ada masalah besar. Sejarah mencatat Alexander itu seorang pagan, bukan penyembah satu Tuhan seperti Zulkarnain. Kandidat kedua, Koresh Agung dari Persia. Nah, teori ini makin banyak pendukungnya karena Koresh ini dikenal sebagai raja yang adil, toleran, dan bahkan membebaskan bangsa Yahudi. Karakternya cocok banget. Terakhir, ada juga teori yang menunjuk ke salah satu raja dari kerajaan Himyar di Yaman. Sampai sekarang, debatnya masih terus berjalan. Masing-masing punya argumen kuat. Tapi, gini deh, terlepas dari siapapun sosok aslinya, yang paling penting itu sebenarnya pelajaran dari kisahnya, warisan yang dia tinggalkan. Jadi, apa sih yang bikin Zulkarnain itu jadi contoh pemimpin yang luar biasa? Setidaknya ada 3 sifat inti yang jadi kuncinya. Pertama, dia itu soleh. Dia selalu sadar kalau semua kekuatan dan kesuksesannya itu datangnya dari Tuhan. Kedua, dia adil. Kekuasaannya dipakai buat melindungi, bukan buat menindas. Dan yang ketiga, dia rendah hati. Dia nggak pernah sombong sama sekali atas semua pencapaiannya yang hebat itu. Dan kalau mau lihat bukti kerendahan hatinya, dengerin deh kalimat ini. Setelah berhasil membangun mahakarya teknik yang menyelamatkan satu bangsa, dia nggak bilang, hebatkan aku, sama sekali nggak. Dia malah bilang, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Semua pujian, semua kredit, dia kembalikan lagi kepada Tuhan. Luar biasa. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita renungkan sama-sama. Di dunia kita sekarang ini, yang penuh sama pemimpin yang ngejar kekuasaan cuma buat kekuasaan itu sendiri, apa ya yang bisa kita ambil dari kisah Zulkarnain? Ceritanya seolah ingetin kita bahwa kekuatan sejati itu bukan soal seberapa luas wilayah yang bisa kamu taklukkan, tapi soal seberapa besar keadilan dan rahmat yang bisa kamu sebarkan lewat kekuatan yang kamu punya.